Qala Anas, Anas berkata, Anas ini adalah Anas bin Malik. Ya, bapaknya namanya Malik itu, terus ibunya namanya Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim menikah lagi karena menjadi janda. Malik meninggal dunia, kemudian Ummu Sulaim menikah lagi dengan Abu Thulhah. Nah, kemudian Ummu Sulaim itu membawa Anas bin Malik waktu itu kira-kira usia 10 tahun kepada Rasulullah untuk dijadikan pembantu Rasul. Maka akhirnya Rasul menerima Anas bin Malik. Maka nanti banyak riwayat dari Anas karena Anas itu kan memang selama 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah. Jadi kalau boleh dikatakan Anas ini belajar tapi tidak mendapatkan kurikulum dan tidak mendapatkan ijazah. Jadi mungkin banyak orang tua yang nanti masih ribet tentang ijazah dan kurikulum gitu ya. Saya itu korban kurikulum dan korban ijazah gitu aja. Waktu saya sekolah dulu kurikulum 75 itu jujur teman-teman saya yang lulus SMA itu dunia nggak jadi, akhirat juga nggak jadi. Dunia nggak jadi artinya anak-anak sampai sekolah SMA itu lulus itu cari kerja juga nggak dapat, mandiri dikasih modal juga nggak punya keterampilan, berarti secara dunia nggak dapat. Tapi secara akhirat agama juga nggak dapat. Zaman saya dulu tuh banyak lulus SMA raiso maca Quran tuh banyak. Sholat nggak mengerjakan itu banyak. Anda bisa bayangkan orang tua kerja untuk mencarikan uang bayar SPP tapi anaknya jadi manusia mogol gini setengah jadi kayak gini. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Dan jujur Anda termasuk di dalamnya sebenarnya, bukan saya tok gitu ya. Jadi mending STM langsung jelas jurusan apa jelas gitu loh. Tapi kalau SMA itu masih banyak yang ngambang. Tapi secara akhirat juga bukan orang yang sangat soleh gitu loh. Itu karena korban kurikulum gitu. Makanya saya mau nantang sama ibu-ibu sama bapak-bapak di sini. Insya Allah tahun depan saya buat pesantren pendidikan akhlak. Yang kita tuju adalah akhlaknya. Nanti kalau akhlaknya sudah selesai di tahun pertama, tahun kedua nanti baru tahfidz Qur'annya. Yakin nanti tahfidz Qur'an, tapi akhlak dulu. Tapi agar ini tidak terintervensi dari banyak pihak, kita pengennya kurikulum kita yang buat. Tapi resikonya kita nanti tidak di bawah Diknas, tidak di bawah Depak, tapi mungkin kita bisa jalan. Hanya saja para lulusannya mungkin nggak dapat ijazah gitu loh. Nah, bagi para penghamba ijazah berarti bukan sasaran kami gitu loh. Karena kami nggak mengerti, tapi kami memberikan komitmen bahwa kami akan berusaha semaksimal mungkin mendidik putra-putri kita menjadi orang-orang yang punya akhlak yang baik. Saya bandingkan misalnya dengan anak saya lulusan pesantren, ya lulusan pesantren. Begitu lulus pesantren, maaf sampai hari ini anak saya kalau tak kasih uang itu nggak mau. Mereka berprinsip bahwa kalau saya sudah lulus pesantren berarti saya harus bisa mandiri cari uang. Sementara saya menemukan banyak ibu bapak yang anaknya bahkan sarjana bahkan sudah menikah itu masih nyadong sama orang tua gitu loh. Jadi pesantren mungkin tidak populer, tetapi fakta menunjukkan anak lulusan pesantren itu lulus pesantren nggak mau minta sama orang tua, caranya golek mangan dewe. Sementara saya menemukan yang sampai sarjana saja masih minta sama orang tua itu banyak. Bahkan saya pernah membaca satu penelitian yang mengatakan 50% sarjana Indonesia ternyata tidak mandiri secara finansial. Wis ngomongnya nganggo kata-kata aneh, tapi intinya lulus kuliah tiba cek njaluk duit wong tua. Intinya gitu aja. Bahasanya bisa dibolak-balik seolah-olah tidak memalukan gitu loh. Jadi 50% sarjana Indonesia ternyata tidak mandiri secara finansial. Kan dadak mikir toh. Padahal artinya apa 50% sarjana ki ya wis dadi jajane cek njaluk wong tua gitu aja. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu berani, ayo. Dan saya sudah sampaikan, kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena sampai hari ini 2 ijazah saya belum saya ambil. Ijazah saya di pesantren di Bangil sama ijazah saya di Abu Bakar UMS tidak saya ambil, belum saya ambil sampai sekarang, atau mungkin tidak saya ambil. Dan saya tidak terganggu dengan tidak adanya ijazah itu, karena saya tidak akan melamar pekerjaan di tempat lain. Orang yang takut tidak punya ijazah itu kan karena hidupnya ingin melamar pekerjaan. Kalau hidupnya memang membuat pekerjaan kan malah dia yang menerima lamaran gitu loh. Jadi saya menerima lamaran ratusan orang ketika mereka mencoba masuk ke Arafah ini. Tapi saya sendiri alhamdulillah belum pernah melamar pekerjaan kemanapun. Jadi ijazah tidak saya butuhkan untuk melamar pekerjaan.
untuk membuat orang percaya bahwa saya pernah di pondok, untuk membuat orang percaya pernah kuliah, nggak perlu saya tunjukkan ijazah saya tunjukkan kemampuan saya. Gitu. Jadi Anas bin Malik itu diserahkan Rasulullah untuk menjadi pembantu, nggak pakai kurikulum, nggak ada ijazah. Tetapi dia belajar dari figur hidup. Kemarin kita sudah bahas Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Dari Al-Quran yang hidup itu Rasulullah itu. Nah akhirnya Anas bin Malik belajar bagaimana beribadah, bagaimana berakidah, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, bagaimana menjadi akhlak langsung dari murabi agung Rasulullah. Maka meskipun tidak punya ijazah, meskipun nggak pakai kurikulum, nanti Anas bin Malik menjadi orang hebat. Sampai mendapatkan barokah dari doa Rasul. Jadi Anas bin Malik punya sebidang kebun, kemudian Rasul berdoa semoga kebun ini barokah. Maka ketika kebun yang lain panennya setahun sekali, Anas bin Malik panennya 2 kali setahun. Itu karena barokah Rasulullah. Jadi kita harus banyak membaca bahwa mendidik anak itu bukan, enggak harus dengan SD, SMP, SMA, enggak harus begitu, enggak harus pakai ijazah, enggak harus pakai kurikulum tahun berapa, karena nanti ganti Menteri Pendidikan juga ganti kurikulumnya. Karena pendidikan anak soleh itu kurikulumnya sudah jelas sejak zaman Nabi sampai sekarang sudah jelas. Kalau urusan kita pendidikan anak soleh itu jelas kurikulumnya, yang diajarkan akidahnya, yang diajarkan ibadahnya, yang diajarkan sosialnya kepada orang lain, yang diajarkan mentalnya agar bisa menghadapi persoalan kehidupannya sendiri, yang diajarkan dia bisa menjaga kesehatan badannya. Itu sudah jelas kemarin sudah kita sampaikan.